Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan seraya memanjatkan puji dan syukur kehadirat Allah, semoga kita selalu ada dalam lindungan, bimbingan, dan rahmatnya serta ridhonya. Amin. Subhanallah, walhamdulillah, astagfirullah, Allahu akbar. Kembali saya dari tim Raja Wali Nusantara. Kali ini kembali membahas sepak terjang SP. Seringkali saya sampaikan bahwasanya SP itu sudah menata alam metafisik sebelum ke fisik. Jadi sebelum 2021 atau dari tahun 2020 ini ke belakang lah, ke beberapa tahun atau beberapa tahun yang lalu, memang SP ini sudah menyelesaikan penataan di alam yang lain, di alam metafisik ataupun alam yang lain. Nah, sehingga mulai 2021 itu memang SP nanti konsen untuk menata, mengurusi, mengelola urusan manusia, terutama untuk penegakan tauhid. Jadi tetap fokus utamanya yaitu tegaknya kembali agama tauhid, menjadikan dunia seperti surga gitu, dengan berbagai metodenya nanti. Di alam ini memang ada 10 alam gitu. Ada 10 alam yang sudah ditata, yang harus ditata, dan sebagian sudah ditata oleh Satrio Pening. Alam yang pertama itu alam benda mati. Alam benda mati itu semisal batu ya, batu tanah. Jadi batu dan tanah itu menurut kita memang disebut sebagai alam benda mati. Tetapi sebenarnya batu dan tanah itu kalau dengan izin Allah dia bisa berkomunikasi. Kemudian yang kedua, nah untuk alam benda mati ini SP ini sudah melakukan perjanjian dengan bumi, dengan tanah gitu. Jadi nanti mulai tahun 2021 hati-hati bagi mafia-mafia tanah, karena Bumi Pertiwi sudah melakukan perjanjian dengan SP. Bumi Pertiwi mulai 2021 tidak akan diam kalau sampai mafia-mafia tanah itu merajalela. Karma palanya nanti akan berlaku. Yang kedua dengan tumbuhan. Tumbuhan itu jelas ya. Jadi benar dan memang benar bahwasanya tumbuhan itu bertasbih. Tumbuhan itu selalu bertasbih. Kemudian dengan hewan, hewan pun sama. Nah, ada cerita menarik. Jadi begini. Ini hanya semacam joke ya, bukan cerita kenyataan. Ini mau hanya cerita humor. SP itu sedang asah golok di samping kambing. Nah, kambing ini ada 2. Kata kambing satu, kambing B gitu. Kata kambing A ke kambing B. Kambing B, no. SP no lagi asah golok no, mau motong kamu no. Kata kambing B, enggak mungkin. SP itu kekasih Allah, dia orang baik, enggak mungkin saya dipotong. Kata kambing B, terus dia ngapain? Kata kambing A, terus dia ngapain ngasah golok? Kalau bukan untuk motong kamu atau saya mungkin. Kata kambing B itu enggak mungkin, SP orang baik. Jadi dikasih tahu bahwa dia dipotong, enggak percaya. Pas waktu golok sudah nempel di leher kambing, baru kambing B ini percaya. Diteriak, SP, P. Beneran P tega? Kata SP, ya ini sudah perintah Allah. Jadi alam benda mati, tumbuhan dan hewan merupakan fasilitas.
tidak ada hukum. Maksudnya bukan berarti kita harus sewenang-wenang, tapi tidak ada hukum. Ya kalau kita membunuh kambing tidak masalah, tapi jangan dianiaya gitu maksudnya, karena fasilitas. Yang selanjutnya adalah alam manusia. Nah ini yang nanti tahun 2021 akan dikelola atau ditata kembali. Kemudian alam ruh, kemudian alam siluman, alam jin, alam setan, alam iblis dan alam malaikat. Itu 10 alam. Nah, alam benda mati, tumbuhan dan hewan itu fasilitas, itu tidak terlalu sulit. Yang sulit itu alam manusia. Nah, karena alam manusia ini posisinya di tengah, maka yang ditata juga alam setan, iblis, jin dan siluman. Di beberapa video sebelumnya saya sudah menegaskan bahwasanya ini belum bisa saya pastikan ya. Belum bisa saya pastikan. Ada kemungkinan iblis pensiun. Gitu loh. Jadi sudah melakukan sudah ditata ulang oleh SP. Jadi di zaman kebangkitan agama Tauhid itu nanti, yang ada pada diri manusia itu adalah karakter iblis, karakter setan, karakter jin. Nah, sedangkan iblis aslinya, setan aslinya, jin aslinya itu dia sudah direlokasi, walaupun tidak semua. Nah, artinya apa? Artinya pada saatnya nanti manusia itu bertarung dengan dirinya sendiri. Jadi jihad binafsinya asli, tidak ada lagi dorongan, tidak ada lagi hembusan, tidak ada lagi bisikan dari setan. Karena setan aslinya sudah dipensiunkan. Kemungkinannya seperti itu, penaklukannya seperti itu. Penaklukan yang dilakukan oleh SP, pengendalian atau koordinasi integrasi yang dilakukan SP seperti itu. Kalau dulu kita nyetel lagu itu kan harus masang kaset, baru kita bisa mendengarkan lagu, atau CD, atau laserdisc. Kalau zaman sekarang kan tidak, karena lagunya sudah terinstall atau tercopy di hardware atau di hardware-nya. Nah itu pun sama. Zat iblis setan jinnya kemungkinan sudah direlokasi, yang ada tinggal karakternya yang diinstal di dalam diri kita gitu. Sehingga kita nanti 2021 itu murni bertarung dengan jihad binafsi, itu murni, tidak ada lagi setan. Nah itu, jadi penaklukan itu, pengintegrasian sampai di situ, dan itu bisa karena dengan izin dan ridho Allah. Termasuk pesugihan. Jadi pesugihan itu pusatnya di selatan. Jadi jadi gini, Kanjeng Ratu Kidul itu memang merupakan raja harta untuk bangsa siluman. Kenapa? Jadi siluman itu separuh jin separuh manusia gitu loh. Nah, dia memang rajanya untuk dunia loh, bukan untuk Jawa. Nantilah di video berikutnya saya akan bahas tentang cocokologi, mencocok-cocokkan yang semaunya. Nah, dalam penaklukan atau perjanjian dengan siluman, tidak ada lagi pesugihan. SP minta jangan ada lagi pesugihan. Biarkan manusia berusaha mendapatkan hasil sesuai dengan kemampuannya. Gitu. Jadi sekali lagi, SP sudah menaklukkan atau SP harus mengelola, harus menata, harus mengintegrasikan, harus mengharmoniskan seluruh alam dari 10 alam yang ada. 10 alam yang ada itu, sekali lagi, 1 alam benda mati, batu, tanah. Yang kedua alam tumbuhan, yang ketiga alam binatang, yang keempat alam manusia, yang kelima alam ruh, yang keenam alam siluman, yang ketujuh alam jin, yang kedelapan alam setan, yang kesembilan alam alam iblis, yang ke-10 alam malaikat. Itu yang harus diintegrasikan, harus diharmoniskan. Maka 2021 bagi yang mengklaim dia seorang SP harus mampu menata alam itu. 2021 yang akan ditata alam manusia dan harus mengharmoniskan ke-10 alam itu. Jadi kalau masih berpijak atau berageman atau bersender pada keris, pada Trisula, atau pada Ratu Kidul, sepertinya lebih baik pensiun gitu loh. Karena alam yang ditata itu 10 alam itu.
Kanjeng Ratu Kidul itu siluman, yang ditata itu iblis, berani nggak? Gitu aja. Ini amanat dari Kanjeng Ratu Kidul. Stop, berhenti. Kanjeng Ratu Kidul pun sudah tidak mau berurusan lagi dengan pesugihan-pesugihan semacam itu. Amanatnya seperti itu. Jadi stop, berhenti, karena Kanjeng Ratu Kidul pun sekarang sudah bersiap untuk bersama-sama menyambut karya agung Allah dan berperan di dalamnya sebagai bagian dari tim Kanjeng Sunan Lawu untuk mengelola masalah harta-harta dari amanah Allah itu. Jadi yang pesugihan hati-hati, habis nanti 2021 gitu. Ya. Jadi sekali lagi, bagi yang bersedia untuk menjadi SP, silahkan keluar tahun 2021 dengan kriteria tambah banyak ya. 1 Satrio, 2 Pinandito, yang ketiga Allah saya lupa. Pokoknya didampingi Wahyu, terus kemudian mempunyai Sabdo Pandito Ratu. Mempunyai, sekarang tambah lagi, banyak lah ya. Harus mampu menata, mengelola, mengintegrasi, mengharmoniskan 10 alam. Bayangin aja. 10 alam, mengharmoniskan Nyonya Menir di rumah saja susah, apalagi 10 alam. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.